Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Dasko anggota DPR, pemecatan Dr. Terawan tidak sah karena belum dilantik ketua ID. Menurut Dasko anggota DPR, bahwa pemecatan Dr. Terawan tidak sah karena pada saat itu ketua ID belum dilantik secara sah, sedangkan pemimpin lama sudah demisioner, tidak aktif lagi dan saat itu baru diusulkan pengurus MKEK. Ketua ID yang belum dilantik langsung memecat Dr. Terawan sebagai anggota tetap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ketua ID yang belum dilantik belum sah sebagai ketua dan tidak boleh melakukan pemecatan, termasuk dalam pelaksanaan tugas ID yang baru, yang lainnya tidak boleh dilakukan. Setelah dilantik baru ketua ID baru bisa memecat Dr. Terawan terkait hasil penelitian Dr. Terawan atas vaksin Nusantara. Perbuatan ketua ID yang baru melakukan pemecatan Dr. Terawan dapat dituntut melakukan pencemaran nama baik Dr. Terawan, melanggar pasal 310 KUHP dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE, ancamannya selama 6 tahun. Perbuatan ketua ID yang baru merupakan perbuatan pidana dan polisi segera menahannya dan diproses sesuai hukum yang berlaku sampai ke pengadilan untuk diputus hakim hukumannya sesuai perbuatan yang dilakukannya, yang ancamannya 9 bulan dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 6 tahun. Pemecatan Dr. Terawan cacat hukum. Sudah dipulihkan nama baiknya, dilaporkan atau diadukan Dr. Terawan ke polisi atau menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara agar Dr. Terawan kembali anggota ID yang resmi. Polisi segera memeriksa ketua ID dan menahannya dan diproses sesuai hukum yang berlaku sampai ke pengadilan untuk diputus hakim hukumannya sesuai perbuatannya. Harapan saya ketua ID dihukum hakim sesuai perbuatannya agar tidak terulang lagi masalah yang sama di kemudian hari. Jadi pemecatan Dr. Terawan itu adalah tidak sah yang dilakukan oleh ketua ID tersebut. Di mana pada saat itu ketua ID lama sudah tidak aktif, sudah demisioner. Baru ID yang baru belum dilantik. Tetapi sebelum dilantik dia sudah melakukan pemecatan sama Dr. Terawan, sehingga pemecatan Dr. Terawan tidak sah. Karena seorang ketua ID atau pejabat yang lain pun sebelum dilantik jabatannya itu belum resmi dan dia belum bisa melakukan tindakan apa-apapun terkait dengan kedinasan Ikatan Dokter Indonesia tersebut. Dan dia tidak boleh, dan dia harus tahu setelah dilantik baru dia punya kewenangan untuk memecat dan melaksanakan tugas-tugas lain masalah Ikatan Dokter Indonesia tersebut. Dan ini sudah ketentuan hukum ini, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi saya lihat ini ketua ID yang lama ini sudah dimisioner, berarti ada kosong sementara, entah berjam, 1 jam, 2 jam, tidak tahulah ya. Kemudian di mana sedangkan ketua yang baru belum dilantik, masih ada pengarahan-pengarahan. Kemudian pada saat itu dia belum dilantik, tapi pengurus ID yang lama sudah demisioner, lalu dipegang oleh ketua ID yang baru dengan pengarahan-pengarahan, sehingga dia belum dilantik sudah memecat Dr. Terawan tersebut. Ini namanya cacat hukum, tidak sah. Karena bagaimanapun sahnya seorang pejabat memegang jabatan tersebut harus dilantik dulu secara resmi. Setelah dilantik baru dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang lain. Apakah itu pemecatan Dr. Terawan, apakah dia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari daripada ID tersebut, ikatan dokter tersebut, dan lain sebagainya.
Ini berlaku soal pelantikan ini, semua pejabat negara demikian sama. Setiap sudah diangkat seseorang pejabat harus dilantik dulu secara sah. Baru dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bidangnya. Dia tidak boleh seenaknya saja belum dilantik sudah bertindak. Ini sama saja perbuatan melanggar hukum. Dapat dikenakan ini pasal perbuatan melanggar hukum yang ancamannya 9 bulan. Melanggar pasal 310 KHP yang ancamannya selama 9 bulan. Dan juga dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Jadi kalau kita bertindak harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya ketua ini dihukum hakim sesuai perbuatannya agar tidak terulang masalah yang sama di kemudian hari. Bagaimanapun kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam suatu organisasi tersebut. Tidak bisa seenak kita melakukan tindakan itu kalau kita belum dilantik secara resmi. Sekian dan terima kasih.